Selamat pagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah kasih setianya. Dia yang memberikan kita matahari bersinar, baik untuk orang yang baik maupun yang tidak baik. Dia yang memberikan kepada setiap kita udara yang segar untuk kita hirup, untuk kita bernafas, baik kamu percaya kepada Tuhan Yesus ataupun tidak. Bahkan ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, tetap ada matahari yang bersinar cerah, tetap ada udara yang dapat dihirup untuk bernafas. Mari kita menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Setiap pagi boleh kami nikmati pagi selalu, dan pagi itu boleh hadir di dalam hidup kami. Kami memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tidak cukup kata-kata kami untuk berkata terima kasih kepadamu untuk kebaikan-Mu. Meskipun kami tidak melihat Engkau ada atau tidak ada, tapi Tuhan, alam ini membuktikan bahwa Engkau ada. Karena alam ini tidak pernah ada dengan sendirinya. Udara boleh bertiup, dan kami boleh mempunyai sistem pernafasan di mana kami bisa bernafas, bisa memisahkan udara yang buruk dengan udara yang baik bagi paru-paru kami. Itu semua karena ada tangan yang tidak terlihat. Itu tangan yang maha kuasa yang telah membentuk kami di dalam rahim ibu kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk matahari yang bersinar, untuk udara yang dapat kami hirup setiap saat tanpa perlu membayar. Berikan kami kemampuan hati untuk menjadi piring di mana Tuhan mengisi penuh dengan makanan rohani bagi kami, agar jiwa kami, agar hati kami lebih lagi mengenal Engkau dengan benar, memimpin hidup kami di dalam kebenaran. Karena Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang jalan, yang kebenaran, dan Ia membawa kami kepada hidup kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan piring hati ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kita naikkan pujian firman Tuhan sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di mana? ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Ada di dalam Berbuah, 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 apa? berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di mana? ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Tidak pernah berhenti berbuah. Miss Grace ingat begini. Satu hari Miss Grace membeli tanaman pohon mangga cangkokan, artinya dari pohon yang besar, rantingnya dicangkok gitu, batang yang besar dicangkok, dijadikan tanaman yang baru, dan Miss Grace beli. Tapi ditanam 2 tahun tidak berbuah juga. Padahal dikasih pupuk, dipelihara, dirawat, ditanam dengan baik. Akhirnya Miss Grace buang. Kenapa? Karena tidak berbuah. Kenapa Miss Grace tunggu pohon itu berbuah? Karena itu pohon mangga.
bukan pohon pakis. Kalau pohon pakis dia tidak berbuah. Karena itu pohon mangga. Bukannya rumput yang tidak berbuah. Itu pohon mangga. Miss Grace tanam karena Miss Grace ingin supaya dia berbuah mangga. Tetapi karena dia tidak berbuah, padahal Miss Grace berikan pupuk, siram dengan teratur. Bahkan Miss Grace juga bilang, ayo berbuah dengan baik. Tapi dia tidak mau berbuah. Jadi Miss Grace buah. Ternyata di dalam Alkitab, Yesus juga mengajar kepada setiap kita bahwa kita ini seperti pohon, ranting pohon yang harus berbuah. Tuhan katakan Yesus itu adalah pokok, seperti pohon anggur, ada batang utamanya, lalu ada cabang-cabangnya. Kita ini loh cabang-cabangnya. Karena itu adalah pohon anggur, sebab itu dia harus berbuah anggur, bukan berbuah salak, bukan berbuah durian, bukan berbuah mangga, tetapi harus berbuah, dan berbuahnya harus berbuah anggur. Karena itu pohon anggur. Tetapi kalau dia tidak berbuah, apalagi gunanya? Gak ada gunanya karena dia pohon buah. Kita baca dulu firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, Yesus pokok anggur, kita ini ranting-rantingnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, ya, seperti itu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya begini, kalau ada pokok anggur, lalu ini ada ranting. Kalau rantingnya masih melekat, masih jadi satu dengan pokoknya, pasti dia akan berbuah. Tetapi kalau rantingnya lepas, kalian pernah patahkan setangkai daun dari pohon, pasti nggak lama lagi daunnya akan layu. Begitu juga. Kalau ranting dari pohon anggur itu lepas, bahkan pohon apapun ketika dipatahkan terlepas, maka dia tidak akan lagi tumbuh. Lama-kelamaan daun-daunnya kalau ada bunga, bunganya juga akan menjadi layu karena dia tidak ada di pokoknya lagi, enggak ada lagi yang memberikan makanan. Karena dia tidak berakar, akarnya ada di pokoknya. Firman Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur, hanya huruf besar. Jadi Yesus itu adalah pokok anggur dan kamulah, saya juga adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, minggu ini temanya Tuhan di dalam hidupku. Jadi kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu pernah lihat nggak? Siapa yang tanam pohon di rumahnya? Pohon kecil, nggak apa-apa. Tapi kan pasti ada ranting-ranting. Lalu pernah nggak kamu lihat pagi-pagi waktu kamu mau pergi sekolah, rantingnya bilang gini, aku mau turun dulu ya, aku mau cari minum, aku haus. Atau aku mau turun dulu, aku mau cari makan, aku lapar. Tentu tidak. Karena tidak mungkin ranting itu akan lepas dari pohonnya lalu dia bisa hidup. Tidak mungkin. Kalau ranting itu cabang-cabang pohonnya lepas, meskipun pohonnya besar, pohon di jalan, atau kamu lihat kan di pintu gerbang sekolahmu ada pohon ara yang tinggi, yang buah-buahnya suka juga kamu petik dan kamu makan. Kadang-kadang rasanya manis kalau sudah cukup tua. Miss Grace suka ambilin daun-daunnya, katanya bagus untuk jadi teh. Miss Grace suka petikin daunnya kalau sudah banyak. Miss Grace keringkan, diiris halus, dijemur, dicuci bersih, jadi daun teh begitu. Teh pohon ara, sehat katanya. Ya, dan wangi. Miss Grace suka minum. Tapi ketika daun yang segar-segar itu Miss Grace petik, dia akan menjadi layu. Apalagi dijemur, dikeringkan, akan menjadi kering. Tetapi bukankah pohon ara yang kita lihat di depan pintu gerbang sekolah itu, dia selalu kena matahari, di siang hari dia tidak pernah menjadi kering. Kenapa? Karena dia masih menempel di pokoknya. Lalu dia bisa mengeluarkan buah yang banyak.
Nah, hari ini Tuhan juga mengajar kepada setiap kita. Tuhan ada di dalam hidupmu, artinya kamu bisa berbuah-buah. Artinya apa? Oh, pipi kamu ada buah. Bukan, ya, bukan seperti itu. Wah, ada buah salak di sini. Ada buah tomat. Enggak. Artinya apa? Hidup kamu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Buah-buah roh. Apa tuh buah-buah roh? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sabar, ada kemurahan, ada kebaikan hati. Percaya Tuhan Yesus ke gereja, tapi marah-marah melulu, ngambek melulu, ya, malas, tidak mau belajar. Kemarin kan kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan gak mau seperti itu. Itu artinya kamu ranting yang sudah lepas. Kalau kamu marah-marah melulu, perkataan kamu tidak jadi berkat, pergaulan kamu gak beres, kamu senang bergaul dengan anak-anak yang jahat, yang tidak sopan. Itu artinya kamu ranting yang sudah lepas dari pokoknya, kamu tidak lagi dapat berbuah-buah. Tetapi anak-anak Tuhan, di dalam diri kamu ada Roh Kudus. Artinya Tuhan ada di dalam hidup kamu, kamu harus berbuah. Mau tidak mau. Kalau tidak berbuah nanti akan dibuang ke dalam dapur api. Itulah cirinya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dia berbuah-buah. Buah-buah kebaikan, buah-buah kebenaran. Mari, mulai saat ini, coba kita mengevaluasi, periksa diri kita. Periksa dirimu masing-masing. Apakah mulut kamu masih mengeluarkan perkataan yang kasar? Mama-mama, papa-papa, boleh marah nggak? Boleh, kalau anaknya salah harus ditegur, kata firman Tuhan. Tapi bukan artinya dari mulutnya berbuat perkataan yang kasar. Anak-anak, kamu mungkin ada sesuatu yang adik kamu lakukan salah kepada kamu atau kakak kamu salah. Kamu boleh marah, boleh, tapi bukannya marah-marah, bukannya ngamuk. Artinya marah di sini menegur yang salah, bukan dengan kata-kata yang kasar, bukan dengan makian. Tuhan tidak mau. Mari berbuah-buah. Lalu kamu di masa-masa wabah begini, kita harus saling tolong-menolong. Apakah kamu kikir? Kamu tidak mau berbagi? Kamu merasa makanan terlalu sedikit dan kamu perlu makan banyak? Gak apa-apa kakak kamu gak makan. Jangan lakukan itu. Berbagi. Karena orang yang berbuah-buah kebenaran suka memberi. Tidak kikir. Bukan kikir memberi di dalam memberi makanan. Berdoa. Suka gak berdoa? Bagi kakak kamu, buat papa mama. Suka gak berdoa? Tuhan juga mau. Lakukan itu. Berbuah-buah kebenaran. Berbuah-buah kebenaran. Berbuah-buah kebenaran. Itulah salah satu tanda bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Mari kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak buat kakak kita namanya John, ya, yang sudah membantu mengupload atau membuat musik Selamat Pagi Bapak. Membuat musik Selamat Pagi Bapak. Terima kasih John, siswa dari IPK Puri, ya, SMA IPK Puri yang boleh membantu kami. Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati sekolah IPK Puri khususnya. Firman Tuhan ku dengar. Amin, kita dengar firman Tuhan. Tanam Tanam di hatiku. Amin. Bukan hanya didengar lalu dibuang. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Tuhan Yesus, kalau kami boleh mengenal Yesus Tuhan sebagai Allah yang hidup, yang perkataannya, firman-Nya adalah firman yang hidup. Artinya ketika kami dengar dan kami biarkan bekerja di dalam hidup kami, dan kami mau melakukannya, maka hidup kami akan menjadi hidup yang berbuah-buah, berbuah-buah kebenaran. Karena firman-Mu mengajarkan kebenaran. Engkau tidak pernah mengajarkan kami untuk berbuat dosa. Engkau tidak pernah mengajarkan kami untuk hidup membenci. Engkau tidak pernah mengajarkan kami untuk merugikan orang lain. Mungkin orang lain tidak seiman dengan kami, tidak sama agamanya dengan kami, tidak satu suku dengan kami. Tetapi bukan berarti kami boleh menyakiti mereka. Bukan artinya kami boleh membenci mereka. Karena firman-Mu berkata, kami harus mengasihi. Bahkan orang yang berbuat jahat kepada kami sekalipun, kami harus kasihi mereka. Karena Allah yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, yang mengajar kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan hari ini kami mendengar kembali, karena Engkau ada di dalam hidup kami ya Tuhan, kami harus berbuah-buah kebenaran. Kami harus melakukan hal-hal yang benar, yang melawan kejahatan. Dunia ini penuh dengan kejahatan, Bapak. Dan kami minta, biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak menjadi jahat, tetapi kami boleh tetap hidup dalam kebenaran. Kami tidak hidup dalam kebencian, kami tidak hidup dalam iri hati, kami tidak hidup dalam sakit hati, tetapi kami hidup menjadi berkat, penuh dengan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk hidup berbuah-buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Ingat baik-baik, kamu bukan rumput, kamu bukan pohon yang tidak berbuah. Kamu adalah pohon yang mengeluarkan buah. Jadi berbuah-buahlah, berbuah-buah banyak, berbuah-buah lebat. Karena ada Roh Kudus yang menolong kamu. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok pagi.